Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal salati wassalam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami selaku manusia biasa tidak lupa mengaturkan kata-kata takziman yang kami muliakan kepada almarhum Abu beserta almarhumah Ummi yang ada di kubur. Adalah doa yang bisa kami sampaikan. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fa'anhuma. Amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata takziman kami yang kami muliakan kepada Abu Pucuk Pimpinan Deh Istiqamatuddin Darul Ma'arif maupun Deh Istiqamatuddin Darul Ma'arifah beserta keluarga. Dan kata-kata takziman kami yang kami muliakan kepada seluruh dewan guru dan berkhususnya kepada dewan guru. Dan juga kata-kata takziman kami pula kepada seluruh para talabah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak sekali yang kita baca di Quran ataupun surat kabar yang sebahagian besar beritanya hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, perampokan, pembunuhan maupun korupsi dan lain-lain sebagainya. Seakan-akan apa? Seakan-akan dunia ini sudah dipenuhi oleh perkara-perkara yang mungkar dan keniscayaan. Kesucian agama telah dikotori. Mata yang hanya dipenuhi oleh perkara-perkara yang mungkar. Telinga yang hanya mendengar kata-kata keji dan kotor saya. Sedangkan hidung yang hanya mencium bau-bau busuk dan juga mulut yang hanya merasakan yang baik. Bicara apakah itu wahai kaum muslimin? Maka oleh sebab itu hadirin sekalian, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terbegahlah hati kami untuk memaparkan satu syariat singkat yang bertema cinta dunia, lupa akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan itu biasanya menghadapi orang-orang lalai dalam kehidupan akhirat nanti. Ia lupa bahawa hidup di dunia ini hanya ibarat musafir kelana yang hanya singgah-singgah untuk sementara. Ia lupa atau sengaja melupakan bahawa kapan saja, mungkin hari ini, esok, lusa, ia akan meninggalkan dunia yang dunia ini dengan segala isinya. Semua miliknya, harta, anak, istri, itu pasti tinggalkan. Kemudian tinggallah ia seorang diri di dalam ruangan yang sempit dan gelap gulita, di dalam tanah yang hampa, menghadapi kehidupan baru, yaitu kehidupan alam kubur. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, hubbud dunya rasul qati'atin, cinta dunia adalah bakal segala dosa. Fa'alaika bil a'radi anha, maka hendaklah kami berpaling daripadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia dalam kehidupan ini memiliki nafas dan waktu yang telah ditentukan. Apabila telah tiba ajalnya, maka akan dilibatkanlah lembaran-lembaran amalannya dan ditarikan ia antara keluarga dan anak-anaknya, beri kerabat dan sahabat-sahabatnya, beri kekayaan dan harta-harta benda dan dari pelayan yang berbentuk dan juga dari segala surat-surat kenikmatan dan kesenangan. Dan kemudian dimasukkanlah ia ke dalam bumi yang gelap gulita serta dipisahkan
melepaskannya dari kemurkaan Allah tersebut untuk kembalikan di tempat asalnya dan untuk meringankan kesusahannya itu. Demi Allah, tidak seorang pun yang dapat melakukannya selain daripada amal saleh yang telah dikerjakan di dunia ini selesai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu." Apabila telah mati insan, maka terpotonglah amalannya, illa min salasati, kecuali daripada tiga. Sadaqatul jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, atau ilman yuntafa' bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau walidin salihin yad'u lahu, atau yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat menerbangkan kembalinya dengan kubur dan akhirat. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang menanam di dunia ini, kelak dia akan berbuah di akhirat. Orang-orang yang menanam kebaikan di dunia ini, maka kelak dia akan berbuah kebaikan di akhirat. Ataupun sebaliknya, orang-orang yang menanam maksiat, dosa di dunia ini, maka kelak dia akan berbuah bumi yang akan menghancurkan isi perut. Dan sebagaimana ibaratnya minyak panas lagi yang mendidih budaya perut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Duha ayat 43 sampai 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajaratal zakum ta'amul atim. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Kalmuhli yang betul seperti air panas yang mendidih di dalam perutnya. Kabayin hakimi, seperti besi yang mendidih di dalam kamar. Dan sebagaimana dalam surah lain pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29 dan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yastamisu yumasu bil ma'i. Jika mereka meminta minum, mereka akan diberikan air seperti besi yang mendidih. Kalmuhli yashfi wujuhum, maka mereka akan dibasahkan, dihanguskan wajahnya. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian di atas dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa sekarang coba kita renungkan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari tersebut, yang dimana hari yang tidak berguna lagi harta, anak, istri maupun kerabat, terkecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang lapang. Maka oleh sebab itu hadirin sekalian, masih juga kita diperdaya oleh dunia ini hingga lupa akan akhirat. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, mau selalu mengincar Anda setiap saat, bahkan setiap detik. Ia tidak dapat ditawar ataupun ditunda, dan datangnya pun secara tiba-tiba. Dan apabila telah datang kematian, tidak ada tempat bagi kita untuk berlari dan bersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, persiapkanlah selalu bekal untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan tidak ada bekal yang paling sempurna selain daripada takwa. Maka marilah kita takwa dengan sebenar-benarnya, supaya Allah memberikan petunjuknya kepada kita kepada jalan yang baik, dan sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di alam kubur dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalam.